Karena pandemi virus corona ini tentunya memberikan banyak perubahan. Contohnya dari bidang sosial budaya, anomi, dan kultur shock. Dengan adanya virus COVID-19 memberikan dampak buruk saat kita berinteraksi sama manusia. Contohnya, misalnya kita ingin membeli makanan di sebuah tempat makan. Kita mencari tahu apakah tempat tersebut bersih dan menyediakan sabun cuci tangan. Dan misalnya lagi, ketika kita ingin bersalaman dengan guru, sekarang harus jaga jarak dengan mengganti cara bersalaman dengan cara bersalaman namaste. Pandemi virus corona juga menyebabkan anomi, yaitu perilaku tanpa arah, serta apatis, dan juga keadaan masyarakat yang ditandai oleh pandangan masyarakat yang sinis atau negatif terhadap suatu sistem norma. Contoh perilaku anomia yang terjadi pada saat pandemi virus corona seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menimbun masker untuk kepentingan pribadi. Pandemik virus corona juga menyebabkan kultur shock, yaitu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perasaan dan kegelisahan seperti terkejut, kekeliruan, dan lain-lain. Yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Contoh, perilaku kultur shock yang ada di Indonesia saat terjadinya pandemi virus corona, yaitu kita yang dulu biasa belajar di sekolah, sekarang belajar di rumah. Guru-guru yang biasa mengajar di sekolah, kini mengajar secara online. Atur ulang keuangan. Kita harus mengatur ulang biaya pengeluaran dengan cermat dan sesuaikan dengan uang yang kita miliki. Ambil tindakan yang memadai seperti mempertimbangkan untuk menjual beberapa barang lama yang sudah jarang digunakan. Menggunakan kartu kredit. Cara itu berguna agar tak terjebak pada tagihan di kemudian hari. Setidaknya memberi waktu untuk memikirkan opsi yang lebih baik untuk keluar dari krisis keuangan. Pinjaman cepat adalah pilihan yang digunakan untuk hal yang benar-benar penting. Jadi jangan sampai di kemudian hari justru menimbulkan kesulitan keuangan yang lebih lanjut. Rencanakan secara strategis. Mengganggu kesehatan perekonomian di seluruh dunia. Memperkirakan perekonomian Indonesia yang terburuk mencapai minus 0,4%. Kondisi saat ini berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimis bahwa investasi akan tumbuh 6%. Namun dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot mencapai minus 4%. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan pemberian stimulus pada masyarakat yang terdampak. Hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti UU Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam Perpu ini, salah satu stimulusnya adalah jaring pengaman sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjabarkan 3 hal terkait respon Bank Sentral terhadap dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Ketiga isu tersebut adalah dengan nilai tukar, dia mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Beberapa cara yang dilakukannya adalah dengan memperkuat intensitas triple inversion baik secara spot, DNDF, dan pembelian SPN dari pasar sekunder. Hasil dari langkah tersebut membuktikan rupiah stabil pekan ini. Nilai tukar rupiah tidak hanya stabil, tetapi akan cenderung menguat ke Rp15.000 per dolar AS pada tahun ini. Selain itu, Bank Indonesia juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih rendah dari 2,3% pada tahun ini. Angka ini lebih rendah dari target yang direncanakan pemerintah, yakni mencapai 5%. Saat ini, pemerintah tengah mengatasi penyebaran wabah COVID-19 sekaligus menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, terkait pembelian SBN, Peri menegaskan pembelian SBN jangka panjang dalam membiayai penanganan virus corona. Langkah ini diatur di dalam Perpu Nomor 1 2020. Peran BI sebagai last resort adalah pembelian SBN di pasar perdana oleh BI dilakukan dalam hal kapasitas pasar tidak dapat menyerap seluruh SBN yang diterbitkan oleh pemerintah karena yield tinggi dan tidak rasional. Mereka mendukung diterbitkannya Perpu dalam kondisi extraordinary circumstance karena pandemi COVID-19. Ketiga, terkait kontrol devisa, Peri mengatakan tidak akan mengontrol arus devisa. Mereka mengajak eksportir untuk
terus bisa memasok dolar AS hasil ekspor ke rupiah. Tujuan BI diberikan wewenang untuk mengelola devisa adalah sebagai langkah antisipasi terhadap situasi yang terjadi di depan. Mereka belum bisa menerapkan kontrol devisa karena pemulihan ekonomi masih mengutamakan dari tabungan dalam negeri. Saat ini ketentuan devisa hasil ekspor masih berlaku untuk eksportir dan importir. Pengelolaan devisa tersebut diperlukan dalam mendukung stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, termaksud nilai stabilitas nilai tukar rupiah. Pengaturan devisa bagi penduduk masih konsisten dengan prinsip pengelolaan makroekonomi secara prudent yang diberlakukan secara internasional, khususnya dalam ekonomi tekanan seperti akibat dari COVID-19. Presiden Joko Widodo mengumumkan persiapan dana hingga 405,01 triliun atau 2,55% PDB sebagai insentif untuk penanganan COVID-19. Dari total anggaran tersebut, 75% rupiah diantaranya akan digunakan untuk dana kesehatan yang rencananya akan diusahakan untuk tenaga kesehatan. Ada pula anggaran yang akan diperuntukkan untuk insentif bagi tenaga medis, salah satunya dokter spesialis. Misalnya, akan mendapatkan 15 juta setiap bulannya di luar tenaga kesehatan. Anggaran itu juga akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19. Sepanjang sejarah IMF, tidak pernah kita menyaksikan perekonomian dunia yang tiba-tiba menurun lalu terhenti. Dan keberadaan prinsip ekonomi dapat terlihat dari beberapa indikator. Seperti melemahnya nilai tukar atau uang, IHSG, cadangan devisa, rasio utang luar negeri terhadap PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Itu adanya peningkatan inflasi, kredit macet, serta pelebaran defisit neraca pembayaran dan perdagangan. Mata uang dolar Amerika Serikat menjadi primadona saat wabah COVID-19. Karena situasi negara lain lebih tak menentu. Sepanjang perdagangan 9-13 Maret 2020, IHSG berada pada level 4097. Padahal indeks akhir tahun lalu ditutup pada level 6299,5. Kinerja mingguan IHSG merupakan kinerja terburuk sejak Oktober 2008. Lalu salah satu akibat dari corona yang terjadi adalah penurunan ketahanan nasional dengan adanya anjuran pemerintah untuk mewajibkan para warganya untuk mengisolasikan diri mereka masing-masing di dalam rumah. Hal ini mengakibatkan turunnya interaksi sosial antar manusia. Telah mengimbau masyarakat untuk tetap beraktivitas di rumah. Imbauan tersebut atas banyaknya pasien COVID-19 di negara. Hingga hari ini, 4.557 lebih terjangkit, 399 meninggal, dan 380 sembuh. COVID-19 menjadi pandemi. Alasan itu pula menjadi salah satu pijakan PNPB dalam membuat sejarah langkah. Upaya pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus tidak akan efektif tanpa ada dukungan masyarakat. Partisipasi masyarakat untuk mengendalikan penularan COVID-19 dengan cara menerapkan pola hidup bersih dan sehat, juga mengikuti imbauan-imbauan yang telah disediakan dan diberikan kepada kita. Yang terakhir, waspada boleh, tapi jangan panik berlebihan, karena panik dapat menurunkan imun kekebalan tubuh kita sehingga virus jadi mudah masuk deh. Berdasarkan hasil analisis saya dan teman-teman, saya dapat menyimpulkan bahwa ekonomi akan anjlok menurun jika tidak bergantung kepada teknologi. Dengan adanya sistem segala menggunakan internet yang sekarang dihilangkan, belum tentu bisa kembali lagi saat masa pandemik sudah selesai. Populasi manusia pun akan berkurang. Istilahnya, bumi sedang menyembuhkan dirinya. Bumi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesimpulan, lebih baik kita tidak keluar rumah agar pandemi ini cepat selesai. Kita bantu mereka yang kesulitan. Jika kita punya tetangga yang kekurangan, kita bantu mereka dengan bantuan dana. Tapi, bukan berarti semua yang terjadi membawa kesialan. Segala sesuatu ada sisi positifnya. Contohnya, banyak orang yang peduli Indonesia dan semakin menyatu.